Selamat sore pemirsa. Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan, tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Bersama saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik drastis. Di Pasar Grogol, Jakarta Barat, harga beras medium naik Rp4.000, menembus menjadi Rp13.000 per liternya. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Ya, tak hanya di DKI Jakarta, pemirsa, harga beras medium dan premium di Bandung, Jawa Barat juga terus melonjak, mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Di Tegal, Jawa Tengah, pemirsa, harga beras yang kian mahal menembus Rp17.000 per kilogram membuat warga beramai-ramai beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras murah ini. Ya, harga beras yang melonjak juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selain membagikan bantuan, Presiden juga memeriksa stok beras di gudang Bulog beras Cibitung. Sementara itu pemirsa, akibat naiknya harga beras di pasaran, pemilik warung makan mengalami kerugian. Salah satunya warung makan nasi bebek di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pemilik warung memilih untuk merugi dibanding harus kehilangan pelanggan karena kenaikan beras ini pemilik tidak menaikkan harga makanan. Pemirsa, petani di Demak, Jawa Tengah berusaha menyelamatkan gabah yang telah terendam banjir selama 1 pekan. Banjir di Demak mulai surut, namun di sejumlah kawasan pemukiman masih terendam air hingga setinggi 1 meter. Kita ke informasi lainnya pemirsa, komedian Alfiansyah atau yang lebih dikenal dengan nama Komeng buka suara terkait perolehan suara di pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Barat. Komeng mengaku tidak pernah kampanye dan hanya bermodalkan visi misi memajukan seni dan budaya. Pemirsa, sejumlah warga di Kota Tangerang Selatan, Banten akan mengikuti pemungutan suara lanjutan dikarenakan sejumlah TPS terendam banjir. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024 ini. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta pada keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Pemirsa, Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran saat ini sedang dikumpulkan, kemudian tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga akan segera dibentuk. Ya pemirsa, dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden nomor urut 2 terjadi di tempat pemungutan suara di kawasan Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian mengklarifikasi setelah viral di media sosial. Ya, masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil penghitungan surat suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Kecurigaan ini mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C dan menguntungkan salah satu paslon. Ya pemirsa, berbagai kritikan muncul tentang jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Selain Sirekap, kritikan-kritikan lainnya juga muncul terkait pemilu. Pemirsa, lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkap dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Kecurangan yang disampaikan warganet di media sosial dihubungkan dengan cerita yang ada di film dokumenter Dirty Vote. Dan kita akan bahas sore ini bersama narasumber kita, ada pakar hukum Hairul Muriwan Setiabudi. Pemirsa, artis Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan psikologi forensik terkait kasus kematian putranya Raden Adante Halif. Penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan investigasi guna mengungkap motif pembunuhan bocah yang tewas tenggelam di kolam renang. Ya pemirsa, polisi telah mengungkap kronologi kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara di Durensawit, Jakarta. Korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolam renang oleh tersangka Yuda Arfandi, kekasih dari Tamara. Berdasarkan hasil otopsi, tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati memastikan anak artis Tamara Tiasmara Raden Adante Halif tewas karena tenggelam. Polisi menjelaskan seminggu sebelum kematian korban, Tamara dan pelaku sempat mengecek air dan fasilitas kolam renang tempat kejadian perkara. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, selama hampir 1,5 jam menemani Anda, berikut rangkuman 3 berita utama yang kami sajikan dalam Sindo Sore hari ini.
Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar Agency Kick-Off 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara bertema Synergy for Growth ini bertujuan untuk mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk bersinergi, membangun ikatan yang kuat, serta mempererat kolaborasi demi mengukir kesuksesan. Kita beralih ke dunia hiburan, pemirsa. Para nominator Oscar tahun ini kembali berkumpul untuk makan siang sekaligus foto bersama. Sementara malam puncak ajang Piala Oscar 2024 akan dihelat di Dolby Theater Los Angeles pada 10 Maret mendatang. Ya pemirsa, di Academy akan menambahkan kategori penghargaan baru mulai ajang Oscar 2025 mendatang, yakni Best Casting. Penghargaan tersebut sebagai wujud apresiasi bagi casting director yang juga menjadi bagian dari kesuksesan dalam produksi film. Pemirsa, penyanyi Beyonce mengumumkan akan merilis album baru yang merupakan kelanjutan Renaissance pertama. Album ini dijadwalkan rilis pada 29 Maret 2024 mendatang. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo sore hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.